Dari kampus Oren kita bersuara, membuka jendela dunia lewat kata. Ilmu komunikasi tempat kita berbagi. Di Universitas Batu Raja mimpi pun bersemi. Selamat datang di ruang bicara, podcast komunikasi Umbara. Suara kreatif, inspirasi nyata. Mari berdiskusi, satukan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang. Kami dari podcast Suara Malam. Nah, di sini kita akan mengulik cerita-cerita menarik dan jarang terungkap. Sekarang kita bersama dengan Bapak narasumber kita, yaitu selamat siang Bapak. Perkenalkan nama Bapak siapa? Selamat siang ya, nama saya Muhammad Ridwan, anggota Sapam Unbara. Saya bekerja sudah lumayan lama ya, dari tahun 2012 sampai saat sekarang inilah. Berapa tahun kurang lebih ya? Oke, 12 Bapak. tahun lebih ya. Oke, Bapak Ridwan. Jadi udah lama ya bekerja di sini. Ya, betul. Dari bekerja di sini itu masuknya karena apa, buka lowongan atau gimana Pak? Atau ada kenalan di kayak dipanggil orang gitu? Oh ya, saya masuk sini, kerja sini. Saya ada lowongan waktu itu. Ya, melalui dulu zaman itu kan sering ada berita-berita surat kabar ya. Iya. Yang kan dulu kan belum begitu mahir masalah surat kabar. Yang penting ada koran gitu kan, saya baca ada koran. Nah, di permisi saya mengajukan surat lamaran ke sini gitu. Tahun 2012 zaman itu. Udah lama ya Pak Udah ya? lama lumayan, alhamdulillah. Itu ada tesnya nggak Pak pas lamaran? Ada tesnya, tes interview, terus tes tertulis itu saat itu. Nah, dipimpin oleh kepegawaian waktu saat itu. Oke, Bapak bekerja sini kan udah lama ya Pak ya? Pasti banyak pengalaman gitu dari mulai mahasiswa gitu, atau yang buat Bapak kesel gitu start jaga-jaga di sini, yang buat Bapak tidak nyaman atau buat Bapak tuh kayak emosi gitu jaga malam atau jaga siang di sini, gimana Pak? Oh, ada iya. nggak pengalamannya? Pengalaman saya waktu kalau nih jaga siang nih ya, terutama jaga pagi. Pas kan karyawan untuk ini mahasiswanya kan masuk itu kan nggak beraturan ya. Kadang-kadang masuk kita arahkan parkiran yang gini. Udah. Oke nurut, kadang ada yang bangkang. Ya udahlah, kita harap maklum aja gitu kan. Terus yang untuk kegiatan malam itu kayaknya kadang-kadang ada ya. Kita kadang-kadang kita tegur, tolong Dek, kalau nggak ada kegiatan jam-jam kuliah tuh udah habis, tolong jangan terlalu lama di sini, silakan di luar aja gitu, nggak apa-apa. Kalau kayak jaga malam gitu Pak ya, selain kesusahan ngatur mahasiswa yang masih datang ke kampus, atau ada hal-hal mistis gitu Pak? Oh ya, ini saya jelaskan dari tahun 2012 pengalaman saya udah berapa kali ya, terutama di Gedung Oren, gedung yang tua itu ya. Gedung atas itu Pak? Gedung atas rektorat itu. Suatu saat itu saya sering waktu itu absensi hadir itu kan pakai penjer. Oh, pakai Absen penjer cap ya. ini Ya, jempol itu Pak ya? jempol ya. Saya sama teman saya namanya Hendra. Sekarang dia udah keluar, udah habis kontrak. Waktu absensi saya dipanggil, disebut nama saya, Wan. Terus saya nanya sama teman saya, ada yang manggil nggak? Iya ada Pak, coba cek lagi dalam, mungkin ada orang di dalam, mungkin kekurung atau gimana. Itu kejadian jam berapa Pak? Malam gitu? Jam maghrib. Oh, maghrib. Ya, jam maghrib. Jelas itu ada yang manggil. Saya keliling sama teman saya tuh, keliling situ, nggak ada. Udah, ya cepat-cepat buru kita. Ayo kita keluar aja, cepat buru-buru kita keluar. Itu aja. Terus yang kedua, kejadian waktu itu di Epkip. Oh, gedung ini berarti? Gedung Epkip, di tangga Epkip. Oh, gedung itu Ya, yang atas Epkip, Pak ya? Ya.
di gedung FKIP di tangga itu. Sering ada yang ini apa? Spliwer gitu, bers. Kayak ada yang lewat gitu ya, Pak ya. lewat di tangga itu, khususnya hujan-hujan gerimis-gerimis. Saya ingat waktu itu. Terus saya bilang, udah, ini udah merinding aja itu. Yang penting jangan ganggu lah, saya bilang gitu. Udah. Kalau nggak diganggu kan nggak mungkin ganggu ya, juga ya, deh ya. benar. Terus kejadian ketiga lagi, ada lagi tuh di bawah sini tangga ekonomi. Ekonomi. Ya, habis kontrol malam itu ya, jam berapa itu? Jam 2 malam habis kontrol. Teman saya nggak lihat, saya yang lihat. Dia duluan. Saya sambil apa? Ngerekam video sampai ke bawah, terus pintas. Terus saya jalan terus, ya biarin aja saya bilang. Tapi di kameranya saya lihat ada Terekam gitu. Iya, terekam. Terus sampai ke bawah, sampai naik tangga. Udah, begitu di pos saya cerita sama teman. Kamu tadi nggak lihat? Enggak? Wah, tadi kalau aku ceritain tadi, berarti kamu lari. Iyalah, kalau dia muda, berarti saya tinggal, saya bilang gitu. Jadi nggak aku ceritain. Jadi di pos, kenapa baru cerita katanya gitu. Ya udah gitulah tadi. Kalau cerita di situ tadi aku yang tinggal, kamu yang muda. Gitu. Bapak percaya nggak sama hal mistis yang Bapak lihat itu? Ya percaya sih, nggak percaya namanya gaib ya. Gaib memang ada ya kan gitu. Tapi kan di beberapa orang itu ada yang nggak percaya dengan hal-hal mistis gini. Tapi dengan bapaknya sendiri, bapak percaya dengan hal begitu. Percaya. Soalnya udah kelihatan sendiri dengan mata ya, bapak ya. terbukti. Ya mungkin orang itu nggak percaya, nggak pernah ngelihat kali. Iya, mungkin juga kan yang nggak percaya, nggak pernah ngelihat itu karena nggak dilihat-lihat gitu. Iya. Karena dia nggak percaya. Iya. Menurut bapak kalau sip malam itu dibagi sipnya atau bapak sama kawan bapak seluruh gedung ini bapak sendiri yang ini jaga? Kalau kita ini sip kita ini kerjanya begini ya, 3 sip ya. Pagi 3 orang dibantu koordinator 1 ya. Jadi pas siangnya juga 2 orang dibantu koordinator 1, jadi 3 orang. Kalau malam 3 orang itu. Jadi yang enggak ding. Iya benar 3 orang. 2-nya di sini, 1-nya di Pasca. Ya. Jadi yang satunya sendirian di Pasca. Iya itu, di Pasca. Pak? Terus yang siang juga gitu, 2-nya di sini, 1 di Pasca. Terus malam juga gitu, terus gitu terus. Itu namanya di rolling atau Ya, orangnya rolling, itu di aja? rolling ya. Bergantian sama kawan yang lainnya. Jadi berdua keliling kampus Iya. segede ini. Iya, mutar-mutar ya. Alhamdulillah ya, dengan dibantu oleh CCTV kita nggak terlalu monoton keliling terus nggak. Kita ngeliat aja di CCTV kalau kerekam ada apa-apa, terus ada apa-apa tuh kita tengok kenapa gitu. Seperti jaga siang atau jaga pagi ya. Kan anak-anak masuk tuh kerja ya, masuk kuliah ya. Kan sepi parkiran. Kan ada orang duduk di motor, kita samperin. Ada apa? Mau perlu apa gitu. Takutnya ada apa kan? Tahu-taunya maling kan, nggak tahu kita kan gitu. Kalau bapak setiap jaga malam gini, CCTV-nya tuh kan hidup Pak ya. Pernah nggak di dalam CCTV itu nampak hal-hal mistis Bayangan-bayangan atau gitu, Pak? ada barang-barang yang bergerak gitu Pak, terekam di CCTV? Waktu itu pernah sekali saya nih, cuma nggak tahu yang lain. Kalau ini saya nih, pernah waktu itu di kamera di areal teknik, teknik yang baru. lorong teknik itu, di sekret teknik gitu kan. Oh, di sekret. Kan ada kamera 1 situ, terus ada sinar 1. Saya perhatiin ya, turun naik, terus lama-lama, bus dia kabur, langsung lari ke gedung rektorat. Nah itu saya tambah kuat yakin di gedung rektorat. Di lubang angin WC itu, saya ingat itu, saat itu. Kalau di kantin tuh Pak, kira-kira gimana nih kondisinya kalau malam? Iya kantin sih memang gelap sih ya. Terus banyak utang sih dia. Pasti ya lumayan ini angker gitu loh. Ada CCTV-nya juga Pak di Nggak kantin? ada sih, cuman ada masuk aja gitu loh dari si yayasan itu. iya. Cuma kalau untuk seluruh kantin itu nggak ada. Kalau untuk jaga siang gini Pak ya, kesulitannya apa bagi bapak kalau siang? Yang paling buat bapak sulit itu dari jaga siang atau malam gitu? Lebih sulit siang atau malam Pak? Ya lebih sulitnya siang. Soalnya begini, pagi siang ya. Soalnya gini, pagi kita harus cek motor, ya. Kalau ada kotak tinggal anak-anak karyawan, anak-anak mahasiswa yang kadang lupa, kadang-kadang kan buru-buru waktu, kadang-kadang sering itu. Terus
kita atur dulu, nggak disusun dulu rapi biar yang lain bisa masuk kayak kadang-kadang itu aja. Ini Pak, kalau untuk kunci motor yang tertinggal di motor tuh, itu katanya ada yang ditaruh di pos satpam. Iya betul. Kita ketemu kontak motor nih di motor nih, kita nggak tahu ya. Kalau dulu gini, motor ketemu kontak motor di motor, kita amankan langsung sama motornya. Kita amankan di pos, biar yang bersangkutan punya motor, dia cari-cari motor, dia langsung berhubungan dengan satpam gitu. Terus kita tanya, kalau memang dia motor dia, kita tanya oleh STNK dia, benar nggak motor dia ini gitu. Nah, terus kita buat surat, kita ini surat perjanjian gitu. ya, buat surat perjanjian, nama siapa, ini fakultas mana, semester berapa, prodi mana gitu. Itu biar nggak keulang lagi buat dia jerah Pak ya. Terus itu membuktikan kalau itu memang motor dia gitu loh. Jadi menurut Bapak susahnya itu di siang hari Pak ya daripada malam hari. Padahal kalau malam hari kan kata Bapak ada hal mistis gitu. Nah kan kadang ada hal mistis Bapak alami beberapa kali nih. Itu kenapa membuat Bapak nggak, kan ada katanya pegawai itu nyerah gitu, nggak kuat lihat hal mistis gitu. Nah apa yang buat Bapak bertahan sampai jaga sampai sekarang? Ya gini aja ya, kita agama Islam ya, kita lillahi ta'ala lah, itu doa gitu. Percaya Allah ya. Yang buat Bapak setiap jaga malam males untuk keliling gitu dari gedung mana Pak? Buat Bapak takut, males banget ketemu gedung itu lagi, nanti ketemu gitu lagi. Enggak juga sih ya, kita ya wal alam tadi, ya lillahi ta'ala, kita yakin aja, kita nggak ganggu kok, itu kan. Yang penting kita yang jaga itu aman ya, nggak ada gangguan apa-apa, terantip apa-apa gitu. Yang penting aman aja. Itu udah resiko ya, nama kita kerja malam ya kan, angin, iya gangguan lah apa-apa sekarang kita harus hadapin apa adanya gitu aja. Ya tapi kan masih ada di hati Bapak tuh, ke gedung itu lagi capek ke gedung itu, apalagi kan kayak gedung ekonomi tuh, tangganya tinggi bener, itu kan kadang buat rasa takut, gelap, capek juga turunnya. Ada nggak pikiran Bapak kayak gitu? Enggak juga sih, ya kadang-kadang saya sekali kita kontrol kan, tapi kan ada CCTV kan, kita cek ya, kalau ada apa-apa ya kita lihat, cek areal. Tempo hari itu contohnya belum lama ini kejadian itu, kami nggak tahu ya, saya lihat CCTV itu orang muter-muter, kenapa itu orang ini, kami tengok rupanya orang ini ODGJ. Oh ya, muter-muter situ ya, kaget kenapa orang ini, kira apa mau maling, muter aja tuh di gedung ekonomi. Iya, gedung ekonomi, muter aja. Oh sekarang udah sebuang tuh apa rekamannya itu. Saya tanya kenapa, dia nggak jawab aja, gitu aja gitu, nggak ngerti gitu kan. Udah pakaian nggak jelas, bau nggak kemana-mana kan, gitu. Udah saya ini suruh keluar aja gitu. Itu nggak ketahuan Pak lewat mana dia datang, ada itu gadgetnya. Rupanya informasi dari prodi bahasa, prodi ini ekonomi ya. Pak Ali Akbar kalau nggak salah itu ngasih tahu. Oh iya Pak, itu saya share sama dia ini Pak. Dia kan waktu itu malam itu ada di situ. Oh ya Pak, ini orang ini dari siang tadi gitu. Udah kami suruh keluar, nggak mau. Tahu-tahu nyatanya malam ini masih ada rupanya gitu. Iya Pak, saya bilang gitu. Apa yang Bapak rasain selama jaga malam gitu, yang Bapak rasain kan kejadian-kejadian gitu? Alhamdulillah sama ini nggak ada sih. Buat Bapak kapok gitu, nggak ada Pak? Nggak ada, aman-aman aja gitu. Alhamdulillah dengan bantu CCTV itulah kami merasa aman gitu. Alhamdulillah sekarang di Umbara ini fasilitas sudah lengkap gitu ya. Iya itu alhamdulillah kita bisa nggak capek-capek loh lihat, oh mau ke sana kita udah ada CCTV. Ntar kalau ada tanda-tanda mencurigakan kita tengok gitu. Jadi lihat dari dalam pos satpam aja gitu. Iya, kan monitornya ada di pos satpam. Tapi ada nggak jam-jam tertentu untuk Bapak keliling kampus ini? Ada. Kadang nih serah terima nih, sore kita kontrol dulu, biar ini yang lainnya jangan dulu pulang ya. Kita serah terima dulu, takutnya nanti mereka udah pulang kita nggak tahu kejadian, nggak tahunya apa kejadian kita, apa kejadian apa jam sebelum kita gitu. Jadi sebelum surat terima itu dicek dulu CCTV-nya gitu Pak ya. CCTV terus surat terima dulu sama kawan-kawan, ini masih ada mobil ini, kenapa pagar belum ditutup?
karena masih ada mobil gitu yang di bawah, seperti di parkir di basket bawah depan pisip. Terus sering ada mobil kalau malam kan. Biasanya kalau udah habis orang atau mahasiswa, pagar kita tutup, yang bawah itu kita kunci. Kalau masih ada mobil, kita nggak tutup dulu, serah terima dengan yang kita upload ini atau lewat WA kan gitu. Ini karena pintu pagar belum tutup, masih ada mobil gitu. Bagaimana nih Bapak membedakan antara mahasiswa sama orang asing di lingkungan ini? Wah susah ya gini ya. Inilah yang kadang-kadang kendala kami nih ya. Begini nih, kadang-kadang ya pernah dulu kejadian tahun 2021 kemarin ya. Ada pencurian itu ya di waktu jam-jam beranjak Zohor, jam 11 lewat dikit lah tuh. Ya kita kena berkat bantuan CCTV, kita lihat tuh, kan anak-anak masuk kelas semua tuh belajar. Ini orang kenapa ini 2 orang ini nggak masuk? Kita tengok situ. Kenapa mas? Dia nggak jawab, dia langsung keluar aja, keluar kampus gitu. Wah ini mencurigakan gitu kan. Udah pulang lagi ke pos, nggak ada jawaban apa-apa. Terus selang lama kemudian, setengah jam kemudian dia masuk lagi lewat jalur atas. Tapi jalan kaki, tapi aku ciren orang itu. Nah, ini kayaknya orang yang saya usir tadi gitu kan. Lewat jalan atasku, terus duduk di jamur samping rektorat. Terus motor dia yang bawa tadi dititipin di tempat parkiran ojek. Nah, saya ciren, wah ini motor ini. Saya pesan sama tukang ojek, Mas, tolong jagain motor ini atau didudukin. Kebetulan waktu itu satu orang yang ojek, ya mungkin jam-jam istirahat ya. Mungkin orang mampu, biasanya rame kan. Nah, setelah itu ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah, setelah itu selama kemudian saya intip dari kaca rektorat tempat koordinator tadi. Saya intip di kaca. Wah benar, mau curi motor. Ingat tuh waktu itu motor Beat warna putih. Nggak salah, ya benar-benar. Mahasiswa FISIP punya itu. Terus sudah dibetel sama dia, saya langsung keluar ngeloncat, langsung nangkep dia, bawa ke pos. Masih ada rekaman di aku pos itu, Sapam Saat itu. Nah setelah itu sudah panggil polsek, dibawa ke polsek. Oh jadi gagal itu Pak ya? Ya gagal. Motor aman, terus yang malingnya dapat, sudah diaman langsung ke Polsek Timur. Berarti udah kejadian sering gitu Pak ya, pencurian-pencurian di area kampus ini? Dulu, tapi ya sebelum aku baru-barunya masuk sini tahun 2012, ke depannya 2000 berapa gitu ya, sering dulu. Karena dulu kan zaman itu CCTV belum lengkap. Belum sebanyak sekarang ya belum Pak ya? sebanyak sekarang itu kan. Sering dulu kan, kalau nggak salah tiap bulan kalau nggak salah motor itu. Mungkin kejadian itu karena ketelaran anak-anak tadi, kontak sering tinggal di motor. Trader ya Pak? Ya, Kayak trader. membawa giringan orang nggak mau mencuri gara-gara lihat peluang ini jadi mau mencuri Pak ya? Iya, benar. Dan juga kita susah ya bedain mana siswa, mana maling itu. Barang nggak ada seragam yang Iya, ini dan juga membedakan. gini, dia pakaian dia rapi, kadang-kadang bawa tas gitu kan, bawa sepatu. Kita mana yang curiga? Kan di waktu itu ribuan mahasiswa, susah kita mau ciri satu-satu gitulah. Nambah lagi sekarang kan udah banyak fakultas. Dulu kan cuma ada FKIP itu Pak ya. Iya. Sekarang udah nambah FISIP, Iya, ini ya, ekonomi. Iya, ekonomi, benar-benar. Terus selama menjaga keamanan kampus ini, Bapak paling susah mengatur apanya Pak? Apa parkir atau gimana Pak? Oh ya, itu ya memang sebenarnya sih untuk parkiran itu bukan tugas Satpam sebenarnya. Cuman bukan Satpam. oleh karena kita ini rumah kita ini ya, kita ada kebijakan gitu ya. Nggak enak lihatnya nggak rapi kan gitu kan. Udah kita susun. Itu bukan tugas kita Oh itu itu ya. bukan tugas dari Satpam Pak ya? Iya itu kan memang khusus, ada parkirnya khusus itu. Apalagi. Itu kan, tapi kan ada parkir khususnya kata Bapak tadi ya. Iya. Tapi Bapak sendiri ngerapiin kan? Ya karena kebijakan kita kan, kasihan kan, mau yang lain mau parkir ya biar rapi, biar tersusun, enak juga nginaknya. Pak, Udah. Bapak kan keamanan nih. Ya. Ada alat untuk melindungi diri nggak Pak? Kayak senjata atau hal lain gitu? Ada. Ada. Satu, pertama borgol ya. Kedua pentungan ya. Pentungan. Ya, Itu pentungan. alat-alat itu
dari diri Bapak sendiri bawa atau dari pihak kampus memberi, Pak? Dari pihak Kapolres ya. Ini dikasih dari Kapolres Oku waktu itu. Pentungan sama borgol kasih waktu itu ya. Kalau dari pihak kampusnya ada nggak alat-alat gitu diberi, Pak? Atau fasilitas untuk ini, untuk satpam gitu, Pak? Ada fasilitasnya ya waktu itu ya, terutama ya seragam ya, sepatu itu memang dari pihak sini gitu untuk kelengkapan satpam gitu ya. Oke, Pak. Kalau menurut Bapak nih ya, ada nggak apa masukan-masukan untuk mahasiswa yang suka lupa naruh kunci gitu, Pak? Biar nggak lupa lagi, atau jangan parkir sembarangan. Biasa kan suka parkir di jalan-jalan tuh, Pak, nutupin Iya. orang lewat itu kan. Iya. Kadang kan buat jengkel satpam juga kan. Ya benar ini. Benar kata Dek itu. Kalau dulu kan pakai toa ya. Dari pos yang ngomongnya ya. Untuk informasi untuk anak-anak nih, diberitahukan untuk anak-anak sebelum meninggalkan motor silakan cek motor lagi, takut ada ketinggalan kontak atau HP ya kan. Iya, Pak. Sering gitu ya. Terus yang parkir yang di pinggir-pinggir jalan tuh tolong jangan di pinggir jalan atau menghalangi mobil keluar masuk gitu kan. Sekarang udah nggak ada lagi. Jadi sekarang ada CCTV, dilengkapi CCTV. Kita langsung muter aja gitu. Karena waktu itu toa sering mengganggu orang yang belajar. Oh, jadi Suaranya Kedengaran kenceng. sampai kelas. jadi nggak diadakan lagi, Pak. Nggak ada lagi Nah, sekarang sekarang. ngatasinya gimana nih, Pak? Bapak ngatasinya kan sekarang nggak ada toa lagi tuh. Terus gimana ngatasinya Ya untuk kita ngingetin? tungguin ya, terutama yang rawan di sini nih areal fisip ya. Nah, di daerah parkir. Ya kita tungguin, tolong deh jangan parkir situ atau naik ke atas biar enak. Kalau toh yang kadang-kadang kecolongan udah parkir anak-anaknya, kita aja yang turun tangan makirin pindahin gitu. Gimana kalau yang udah dikunci stang itu, Oh Pak? bisa itu, kalau siapa mah serba bisa. Iya. Merangkap ya dari Iya, jaga iya. malam sampai parkiran, Pak ya. Iya, nggak apa-apa ya, namanya kita yang penting tupoksi kita, tugas pokok dan fungsi kita. Ya. Kalau Bapak tuh jaganya di bagian sini terus atau di pasca sarjana juga, Pak? Ya gantian gitu. Oh, jadi di pasca sarjana juga. 9 hari di sini, 9 hari di situ gantian. Nanti yang 9 hari di situ balik ke sini gitu. Tapi Bapak sering sering mengalami hal mistis itu sering di pasca sarjana atau di sini, Pak? Oh ya, di pasca sarjana juga nih cerita lagi ya, bisnis Iya. lagi ya. Kembali bisnis lagi ya. Ya aduh di pasca sarjana tuh ya. Sering aku waktu itu kontrol di areal dekat apa tuh WC. Ya WC. Memang agak kalau jalan situ kayak keri-keri gitu ya, merinding ya, merinding. Langsung merasakan hawanya Iya, gitu, Pak ya. hawanya tuh lain bener kayak gitu. Ini kenapa saya bilang bukan saya sendiri, teman-teman lain juga gitu. Ya udah itu aja ya. Tapi nggak takutan gitu, Pak? Kan di pasca sarjana cuma sendiri gitu. Iya, nggak Aman di sini apa-apa. kan berdua. Ya lillahi ta'ala lah. Ya kita berserah diri ya kan. Berserah diri sama Tuhan kalau Iya. diganggu, Pak ya. Iyalah. Apa yang buat Bapak berani, Pak? Atau ingat anak istri di rumah demi pekerjaan? Ya tuntutan hidup ya kan. Jadi harus dipaksa-paksakan, Pak ya. Dipasanya. Ya gimana deh? Yang taunya itu aja. Ya sebagai satpam Iya, kita kan harus setiap- menerima semua. Setiap pekerjaan ada resikonya Iya, juga, Pak ya. Iya. Jadi yang buat Bapak bertahan sampai berapa tahun, Pak? Bapak Dari bekerja di sini? 2012 sampai sekarang. Udah lama banget, Pak ya. Udah lama, jalan 14 tahun ya. Kurang lebih ya. Sampai kawan Bapak itu udah habis kontraknya, Bapak belum ya? Iya. Atau Bapak enggak pegawai kontrak? Dulu kontrak, ya cuman karena kita bertahan, alhamdulillah kan ada kepercayaan dari Unbara kita diangkat. Oh, kemarin. sekarang udah pegawai Alhamdulillah, tetap. Ya, sekarang udah pegawai tetap. Jadi masih banyak sekali pasti kejadian-kejadian yang bahkan Bapak temuin dari Unbaranya. Masih berapa gedung sekarang kan udah banyak, Pak ya? Iya, benar-benar. Pak, Dulu- pernah bertatapan langsung dengan hal-hal mistis tak, Pak? Di depan mata itu atau hanya melalui kamera? Sepintas. Pas pintar. Tapi Kalau belum nampak depan mata belum ya? belum pernah. Cuman ya kerekam pernah sekali. Cuman nggak ini. Contohnya di bawah, di ekonomi dari masjid sampai ke bawah. Jadi yang sering Bapak lihat hal mistis itu di gedung ekonomi, Ekonomi ke bawah tangga itu, ya dari. di tangga ekonomi, Iya. Pak ya?
Kalau Dia, kalau sama satpam yang lain tuh pernah sharing-sharing nggak Pak tentang kisah-kisah Ya, Pak Aceh sering. ini? Sering. Kalau ya lain-lain sapam tuh lain-lain cerita ya lah. nah, Lain-lain kejadian. Kalau aku nih saksi mata sendiri. kejadian Ngelihat itu. hal mistis gitu Pak ya. Iya. Kalau kayak tercium-cium bau mistis itu kan ada sering, baunya. Oh, sering. Setiap Di jaga malam. Di Upkeep. Oh. Itu wangi bunga atau wangi Bunga, Pak? bunga ya, ya, bunga. Iya. Jadi sering. Tapi kalau lihat di depan mata bener gitu ada hal mistis gitu nggak pernah Pak ya? Terlihatnya. Cuman sepintas, cuman merinding gitu aja. Iya, kayaknya kalau udah digitu, ada merinding itu ada gitu. Kayak nama dipanggil gitu Pak ya? Iya, ada. Bapak tetap lanjut itu jalan-jalan walaupun Tetap merinding-merinding. nggak apa-apa, iya. Itu bagi dua nggak Pak? Ini kan setiap jaga malam kan 2 orang nih. Nah, 2 orang itu memang keliling bareng atau mencari? bareng-bareng ya, berdua. Takutnya kejadian gini deh, kalau kita nih, kalau satu orang nih ya, kita kejadian kita sendiri sumpama nggak ketahuan ya sama kawan tadi. Kalau berdua kan enak, Ya. ada perlawanan jadi gitu. Berdua lihat depan mata itu nggak pernah Pak ya hal Nggak mistis gitu? pernah, nggak pernah. Kawan-kawan tuh nggak pernah lihat. Kalau saya mah sering. Itu kan kejadian dulu Pak. Kalau sekarang masih ada nggak Pak? Bapak lihat hal gitu? Dulu, kalau sekarang malah udah jarang sekarang, iya kan, udah nggak lagi. Sekarang udah canggih sekarang ya. Sekarang udah lantang semua. Kalau dulu kan banyak hutan, belakang-belakangnya hutan semua yang dulu kan gitu. Ada tips nggak nih Pak biar badan tetap fit saat jaga gitu? Ya itu aja. Apa kopi? Apa ada kopi, makanan? Ya terutama untuk sapam ya kopi tuh ya. Kopi, terus kalau bisa sih ditambah lah ya untuk ini kinerja sapam biar semangat gitu Ya. ya. Gitu ya. Oh biasanya ada dari kampus gitu kayak kopi kebutuhan gitu untuk Ada, jaga. Oh ada. ada. Ya. Kopinya buat sendiri Pak atau ada yang buatin gitu? Buat sendiri dah. Tinggal selera sendiri. Apa Jadi, manis, apa pahit gitu kan. Di pos satpam itu udah lengkap ya. Udah ada lengkap itu ya. Mau Jadi itu kopi, mau kalau teh kopinya ada. habis, tehnya habis itu tinggal ngelapor gitu jadi Iya, ditambah. tinggal ngelapor gitu ya. Jadi ada masukan dari Bapak tambah lagi gitu stok kopinya atau gimana Pak Ya, biar semangat. Kalau kalau habis ya kita ngelapor. Ini kopi udah habis, kita tinggal ngambil di Umbar Ahmad kan ada sekarang kan. Gitu. Aku habis air minum habis, kita tinggal ngambil, Tinggal ngambil. bikin surat kopelan gitu. Oh, jadi untuk dilapori orang putih Ya, Pak ya. ya. Jadi menurut Bapak apa masukan Bapak untuk mahasiswa-mahasiswi yang di sini setiap malam? Ya khususnya yang malam-malam ada masih kegiatan ada malam. kegiatan gitu Pak. Ya sekarang gini kan ya, baru-baru ini kan saya dengar itu ada informasi dari rektorat atau koordinator kami Andi Berlan, ya Esikom itu kan MEP itu. Dia bilang untuk kegiatan malam tuh sudah tidak ada lagi. Ada batas waktunya Ada gitu batas Pak. waktu sekarang gitu kan. Karena jam kuliah malam tuh udah nggak ada lagi gitu kan. Jadi sekarang begitu nggak ada kegiatan, pintu pagar harus dikunci. Gimana itu waktu pintu dikunci itu Pak ya? Iya. Waktu pintu dikunci masih ada mahasiswa di dalam. Gitu Bapak usirin atau memang Bapak kunci sudah biarlah dia tidur aja di kampus gitu? Enggak, kita suruh keluar aja. Kita kan kita saran nih, karena sudah ada aturan dari rektorat. Kalau dia masih bangkang, kita lapor ke rektorat, ke rektor gitu. Karena udah ada surat perintah gitu deh. Kalau Oh, sudah. yang disnatalis gitu Pak kan itu sampai malam. Itu gimana tuh Ya izinnya? itu kegiatan itu nggak apa-apa. Kalau Ya ada- kecuali ada surat ya kan. Tembus ke satpam. Oh berarti ada kegiatan, nggak masalah. Oh, kalau kegiatan dibolehi tapi Ya kegiatan di dalam kampus jadi nggak boleh warawiri masuk gitu Pak ya? Iya. Atau memang disengaja dibukain untuk mereka? kalau untuk kayak contoh di Natalis itu kan memang udah ada kegiatan ya, udah ada surat tembusan. Kita ya maklumi karena kadang ada surat tembusan ini. Contoh kalau nggak ada kegiatan tuh ngapain gitu loh, ya kan bikin kita yang repot gitu kan, mengarahkan mereka itu. Terus kalau ada tamu itu ya mesti lapor atau gimana Pak atau mana. Sekarang udah nggak boleh lagi kan kegiatan itu. Oh, enggak. Jadi sekarang udah digembok. Itu batas jam berapa Pak dikunci pintunya? Tergantung tinggal ini ngeliat ini anak-anak masih ada nggak gitu. Kalau sepi gitu tuh Sepi Pak. ya langsung tutup. Oh, nggak ada jam tertentu kayak
tank jam 10 Enggak. udah kunci gitu. Memang waktunya ditentukan. Jam 8 itu udah dikunci. Oh, udah dikunci Ya. batas waktunya jam 8 Pak. Ya? Jam 8 lewat lah gitu. Oke. Kalau gitu, kalau dari Bapak ini untuk kami ada pesan dan kesan nggak Pak? Pesan dan kesannya ya untuk mahasiswa ya. Ya. Pak. Semua mahasiswa, Pak. Untuk seluruh mahasiswa ya. Ya. Iya. Ya pesan Bapak ya peloilah aturan sini gitu loh. Biar kami juga begawi juga legowo. Ya kan? Bisa enjoy gitu kan. Dan juga minta kerjasamanya. Kalau semua contoh pagi kalau ketemu kontak, biasa kan mahasiswa kan sering antar ke pos. Mungkin teledoran kami sapam ya. Minta maaf lah. Ini nggak kerasa nih Pak ya, sudah panjang. Nggak kerasa ya, ini udah panjang, ceritanya udah lama gitu, nggak kerasa ceritanya udah lama, udah di ujung acara. Kayak kami akhiri Pak ya, Kami itu akhiri ya, aja Pak. yang kami makan. Wassalamualaikum Terima kasih warahmatullahi untuk wabarakatuh. sharing-sharingnya ya Pak. Kami akhiri ya Pak ya. Ya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Bye.